Video kemarin beredar ini ya, ada salah satu ustadz tuh diundang ceritanya di daerah Karangasem di pura itu ya, hadrohan ya Nabi salam alaika, debak-debuk di pura. Adalah perempuan kesurupan joget-joget begitu ya. Jadi dai atau menjadi ustadz atau menjadi kiai itu. Tapi kalau sudah gelarnya kiai ya insya Allah ya sudah berilmu ya. Masa ada gelar kiai tidak punya ilmu, kan tidak ada. Gelar kiai tapi tidak punya ilmu ya, kalau emang tidak punya ilmu jangan dipanggil kiai, kan begitu ya. Kasih gelar ustadz tidak punya ilmu ya, kalau tidak punya ilmu jangan dipanggil ustadz. Kadang di Denpasar tuh saya lihat beberapa orang tuh sedikit-sedikit panggil ustadz. Jadi Bilal itu loh, yang menjadi Bilal pada hari ini Ustadz Fulan, padahal orang biasa panggil Ustadz. Nanti biasa dipanggil Ustadz, akhirnya orang menganggap dia Ustadz beneran, padahal bohong. Padahal Ustadz bohongan ya. Sering terjadi begitu. Padahal tidak usah kasih embel-embel Ustadz ya, tidak apa-apa juga ya. Tidak apa-apa juga, tidak usah pakai embel-embel Ustadz, tidak apa-apa juga. Karena jika hal itu dibiasakan, lalu orang yang tidak tahu menganggap bahwa itu benar, satu saat bertanyalah dia masalah-masalah hukum, ngawur jawabnya. Nah, kalau sudah ngawur jawabannya kan yang rusak dirinya dan merusak orang lain, kan begitu. Ada video kemarin beredar ini ya, ada salah satu ustadz tuh diundang ceritanya di daerah Karangasem di pura itu ya, hadrohan ya Nabi salam alaika, debak-debuk di pura. Adalah perempuan kesurupan joget-joget begitu ya. Ini kemudian menjadi viral, rame di masyarakat. Ada orang awam yang dia tidak ngerti, tanya hukumnya bagaimana. Oh tidak apa-apa, boleh itu. Jawaban begini ini kan berbahaya. Rupanya yang ditanya Ustadz Gadungan tadi. Yang ditanya Ustadz Gadungan tadi ya, oh tidak apa-apa, ini kan bagian daripada dakwah. Kalau orang ditanya begitu ya tidak usah jawab, lebih baik diam, kan begitu ya, lebih baik diam. Akhirnya ngambang, masuklah di grup, ada grup ini membela, grup ini kemudian mencaci, ada grup juga marah, macam-macam reaksinya. Nah, rupanya setelah dirunut bahwa kalaulah dia datang ke tempat tersebut niatannya untuk berdakwah, niatannya itu benar, tapi caranya dan tempatnya tidak tepat, medianya itu tidak tepat seperti itu. Itu pertama. Kalaupun niatannya benar, tapi medianya tidak tepat, orang di dalam pura dan kemudian sholawatan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum memuji-muji Rasulullah, sholawat kepada Nabi di tempat tersebut? Ada ulama mengatakan itu makruh. Tapi kalau di kitab Yahya Hasyim Asy'ari, dalam kitab ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan kalau memang itu dianggap biasa, bahkan ada kesan untuk menghinakan, melecehkan, itu bacaan murtad. Nanti bisa jadi ada ustadz juga murtad, bisa jadi ya. Kalau ustadz Gadungan tidak ngerti kemudian sembarangan main putus-putuskan ya, bisa jadi murtad. Nah, ini berbahaya, ini berbahaya. Toleransi bukan itu toleransi ya, itu bukan toleransi namanya. Minimal kita harus mengetahui bahwa memuji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah itu lihat-lihat tempatnya ya, lihat-lihat tempatnya. Kalaupun niatan baik, niatan yang baik tidak boleh dengan cara yang tidak baik, dengan cara tidak benar, tidak boleh ya. Nah, misalnya, saya ingin membantu tetangga, lalu dia nyuri dulu, punya tetangganya dicuri, lalu dikasih tetangga yang lain, ya tetap saja salah ya. Niatannya baik membantu, tidak punya beras tetangganya, lalu dia nyuri di tetangga sebelahnya, diambil berasnya, dikasihlah,
ya tetap saja tidak baik, ya, tidak benar caranya itu. Niatannya baik, tapi caranya tidak benar, kan begitu, ya. Nah, baik.